Oke, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya akan membawakan materi kita, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, apa itu reproduksi? Ada yang tahu apa itu reproduksi? Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Saya ulang. Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, kenapa kita harus bereproduksi? Atau apa tujuan dari reproduksi? Nah, di sini kalian bisa lihat tujuan dari kita bereproduksi yaitu untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sekali lagi, tujuan dari kita bereproduksi adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Begitu juga dengan kita manusia. Manusia juga harus bereproduksi agar keturunannya itu tidak habis dan tidak punah. Nah, berbicara tentang reproduksi, ada yang kita kenal dengan organ reproduksi atau alat kelamin dan sel kelamin. Nah, manusia dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan alat kelamin. Yang pertama pria dan yang kedua wanita. Nah, yang untuk pria ini memiliki alat kelamin yang namanya testis dan penis. Nah, pria ini akan menghasilkan sel kelamin atau menghasilkan gamet jantan yang disebut sebagai spermatozoa atau sperma. Nah, sperma ini nantinya akan dibentuk di testis. Sementara untuk wanita akan menghasilkan sel telur. Sel telurnya itu nantinya akan dibentuk di ovarium. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada gambar alat kelamin pria secara keseluruhan dari samping, dan ini alat atau organ kelamin wanita dari samping. Nanti setelah ini kita lihat satu-satu. Ya. Manusia dikenal sebagai makhluk hidup yang memiliki atau yang berkembang biak secara generatif atau kawin. Dalam artian, dia mewarisi gen-gennya itu dari keturunan pertama sampai keturunan yang berikutnya secara generatif atau menurun dari keturunan pertama sampai keturunan kemudian. Nah, di sini ada dibilang alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jantan memiliki testis dan betina memiliki ovarium. Testis akan menghasilkan sperma dan ovarium akan menghasilkan ovum. Pertemuan antara sperma dan ovum namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, hasil dari pembuahan ini atau fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Ingat, pertemuan antara sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum namanya adalah fertilisasi atau pembuahan. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan ini kita kenal dengan nama zigot. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian dari ovum dan sperma. Yang pertama kita lihat bagian-bagian ovum. Ada lembaga, ini adalah ovum atau sel telur pada manusia. Ada lembaga, ada kuning telur bagian tengah, ada cangkang telur. Beda cangkang telur manusia atau mamalia dengan kelas Aves. Kalau cangkang telur pada kelas Aves itu cangkangnya agak keras. Sementara cangkang telur pada mamalia termasuk di dalamnya manusia itu cangkang telurnya tidak terlalu keras atau bisa dikatakan sebagai lembut. Yang berikut ada bagian putih telur atau albumen, tali kuning telur atau kalasa, dan rongga udara. Ini adalah bagian-bagian dari sel telur atau ovum. Yang berikut gambar yang di bagian bawah ini adalah gambar dari sperma secara skematik. Kita lihat ada bagian kepala, ada bagian leher dan bagian ekor.
Bagian ekor ini dari sperma yang nantinya akan digunakan sebagai alat gerak ketika dimasukkan melalui vagina, maka ekor pada sperma inilah yang nantinya akan bekerja sebagai alat gerak untuk berenang menuju sel telur, atau berenang mencari sel telur. Ya, kita lihat pembelahan sel. Di sini pembelahan sel itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Nah, yang pertama kita lihat mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel secara somatik atau pembelahan sel tubuh makhluk hidup di dalam artian saat ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Berarti mitosis adalah pembelahan sel somatik atau sel-sel tubuh pada manusia. Nah, mitosis ini dia menambah jumlah sel ketika proses pertumbuhan. Di mana kita bisa menemukan atau proses mitosis itu bisa terjadi? Ada di sini. Proses mitosis akan berlangsung atau kita akan mendapatkan proses mitosisnya itu kalau pada hewan, maka proses mitosis akan terjadi pada jaringan embrional hewan. Jaringan embrional hewan. Kalau pada tumbuhan, maka kita akan mendapatkan proses pembelahan secara mitosis adanya pada ujung akar, ujung batang, dan meristem tumbuhan atau jaringan meristem pada tumbuhan. Sekali lagi, pembelahan dibagi dua, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel-sel tubuh atau dikenal dengan sel somatik. Oke. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel-sel reproduksi atau sel kelamin, di mana pada pembelahan meiosis akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Ingat, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel-sel reproduksi atau sel kelamin, di mana hasil dari pembelahan meiosis ini akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini gametogenesis. Gametogenesis ini adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, di mana ada induk laki-laki yang memiliki gametnya 2N atau diploid, dan ada induk perempuan yang memiliki sel telur dan perempuan ini memiliki gametnya 2N atau diploid. Nah, sumbangan yang diberikan nantinya adalah satu gamet sperma ditambahkan dengan satu gamet dari sel telur. Satu gamet sel sperma biasanya ditulis N saja, harusnya ada satu N, tapi biasanya hanya ditulis N atau haploid. Sperma yang bersifat haploid digabungkan atau bertemu dengan sel telur yang bersifat haploid atau N, ovum yang M dan sperma yang M akan bertemu. Prosesnya itu namanya fertilisasi atau pembuahan. Hasil dari fertilisasi akan menghasilkan sigot yang 2N atau sigot yang sudah diploid. Nah, dari sigot ini akan mengalami pembelahan sel, terutama pembelahan pada mitosis, dan sampai menghasilkan keturunan yang baru yang memiliki gamet yang sama dengan induknya, yaitu jumlah gametnya 2N. Oke. Nah, kita lihat apa itu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan inti sel atau nukleus yang menjadi dua nukleus anakan yang mengandung materi genetik yang identik. Saya ulang, mitosis adalah proses pembelahan inti sel atau nukleus menjadi dua nukleus anakan yang mengandung materi genetik yang sama atau identik. Ingat, yang sama atau identik. Ini ada tahap-tahapan pembelahan mitosis. Kita lihat. Yang pertama, ini mohon maaf gambarnya agak terputus sedikit. Interfase pada pembelahan mitosis. Ingat, ini adalah fase pembelahan mitosis. Yang pertama interfase.
Pada interfase ini, kromatid menjadi pendek dan dia menebal. Jadi yang tadinya kromatidnya panjang, dia menjadi pendek dan dia menebal. Tahap yang kedua adalah profase, di mana pada tahap kedua pembelahan mitosis ini muncul benang-benang spindel yang sentriol. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini fase profase atau tahap pembelahan mitosis tahap yang kedua, yaitu profase. Terjadi atau muncullah benang-benang spindel dari sentriol. Sentriolnya yang tengah, misalnya seperti ini, sentriolnya di bagian tengah sini. Sentriol, maka muncul benang-benang spindel yang baru. Dari sentriol ke sana atau sentriolnya ke sini. Oke. Fase yang ketiga dari pembelahan mitosis yaitu metafase. Nah, pada pembelahan metafase ini, pembagian nukleus dan sitoplasma itu sudah menjadi dua bagian. Ada di gambar sini. Pada pembelahan metafase, pembagian nukleus dan sitoplasma sudah menjadi dua bagian. Yang berikut, tahap yang keempat yaitu tahap anafase. Yang ini, di mana terjadi replikasi DNA atau sel-sel dalam tubuh atau sel-sel yang mengalami pembelahan itu sudah mempersiapkan dirinya untuk mengalami proses pembelahan sel yang lebih lanjut. Dan yang tahap kelima dari fase pembelahan mitosis yaitu telofase. Nah, pada fase telofase ini DNA atau benang-benang kromatin mulai membentuk menjadi kromosom. Ingat, kromosom itu ada sepasang. Tidak bisa lebih. Kromosom yang normal ada satu pasang atau ada dua buah atau satu pasang. Oke, yang berikut kita lihat pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah proses pembentukan sel reproduksi yang tadi saya sudah bilang. Proses pembentukan sel reproduksi atau sel kelamin yang akan nantinya menghasilkan gamet. Ada dua gamet yang dihasilkan, gamet jantan dan gamet betina. Ini gambarnya ya. Pada pembelahan meiosis ini dia punya pembelahannya atau pembelahan meiosis, dia punya tahap-tahapannya sama saja dengan tahap-tahap pada pembelahan mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja pada pembelahan meiosis ada kita kenal sebagai dua proses pembelahan. Di sini digambar ada interfase. Pada fase interfase ini sudah terjadi replikasi DNA. Yang berikut, pembelahan meiosis yang pertama masih sama saja dengan proses pembelahan mitosis. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, dari pembelahan meiosis yang pertama, dia akan membentuk atau menghasilkan pembelahan meiosis yang kedua. Di sini ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang nantinya akan menghasilkan 4 inti yang bersifat haploid. N, dan N. Oke, kita lanjut. Apa perbedaan antara sel mitosis dan pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis? Kalian bisa lihat ada di sini. Beda mitosis dan meiosis mungkin terlalu kecil, saya bacakan saja. Salah satu contohnya seperti pada tempat terjadi pembelahan. Pada mitosis, tempat terjadi pembelahannya itu ya pada sel-sel tubuh atau somatik. Sementara pada pembelahan meiosis, tempat terjadinya pembelahan meiosis itu pada sel gamet atau sel reproduksi. Itu salah satu contoh perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Yang berikut kita lihat proses pembentukan sel sperma atau kita kenal dengan nama spermatogenesis. Ingat, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Di sini kita mulai dengan spermatogonium.
di mana spermatogonium akan membelah menghasilkan spermatosis primer. Satu spermatosis primer. Nah, dari spermatosis primer ini akan membelah membentuk dua spermatosis sekunder. Saya ulang, dari satu spermatosis primer akan membelah membentuk atau menghasilkan dua spermatosis sekunder. Dari dua spermatosis sekunder akan menghasilkan atau akan membelah membentuk 4 spermatid atau 4 calon spermatid. Dan dari 4 spermatid akan menghasilkan 4 sperma. 4 sperma yang siap pakai. Ini adalah proses pembentukan sel sperma pada makhluk hidup atau pada pria. Yang berikut kita lihat proses pembentukan sel telur atau ovum otomatis terjadi pada wanita. Ya, oogenesis atau proses pembentukan sel telur atau sel ovum. Kita mulai dengan oogonium. Oogonium akan menghasilkan oosit primer, satu oosit primer. Yang berikut, dari satu oosit primer akan menghasilkan dua oosit sekunder. Dua oosit sekunder akan menghasilkan 4 ootid atau 4 calon ovum. Nah, dari 4 ootid ini akan menghasilkan 4 ovum juga, tapi yang 3-nya ini, 3 ovum yang dihasilkan ini dia bersifat polosit atau dia tidak bisa tergunakan, dan yang bersifat fertil atau yang siap pakai hanya 1 ovum. Ini dia. Jadi jangan lupa, proses pembentukan sperma itu menghasilkan 4 sperma, sementara proses pembentukan sel telur atau ovum hanya menghasilkan 1 sel telur yang bersifat fertil. Oke. Nah, yang berikut kita lihat tentang organ reproduksi pria. Ini dilihat dari bagian depan, bagian samping, maaf, ini dilihat dari bagian samping dan ini dilihat dari bagian depan. Kita lihat satu-satu. Bagiannya ada corpus cavernosa, vesicula seminalis, corpus spermosum yang ini, uretra, epididymis yang ini, bagian sini, penis yang ini, skrotum, testis, vas deferens, kelenjar chopper, saluran ejakulasi. Ini dilihat dari bagian samping. Nah, yang ini dilihat dari bagian depan. Sama saja, hanya beda cara pandang. Dari samping dan dari depan. Kita lihat fungsinya satu-satu. Vas deferens yang ini, saluran vas deferens. Vesicula seminalis yang ini, dapat lihat, bisa lihat kan yang ini. Kelenjar prostat yang ini. Penis yang panjang. Skrotum yang ini adanya pada bagian testis. Epididymis ada di bagian dalam, testis yang buntalan, dan gland penis, bagian ujung penis. Kita lihat fungsinya masing-masing. Organ reproduksi pria yang pertama testis. Testis itu berjumlah ada 1 pasang atau 2 buah. Testis berjumlah ada sepasang atau 2 buah, kiri dan kanan. Nah, fungsi dari testis ini yaitu sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Saya ulang, testis ada 2 buah atau 1 pasang dan berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi testis. Jadi ini testis, di bagian dalam, bagian luarnya ini adalah skrotum, dia yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis.
Yang berikut vas deferens. Vas deferens tadi kalian sudah lihat gambar, saya jelaskan saja. Vas deferens merupakan saluran panjang yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Dan fungsi dari vas deferens ini yaitu untuk sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Oke, saya ulang, fungsi dari vas deferens ini yaitu sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang keempat, epididymis. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok, saluran yang berkelok-kelok dan berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima, vesicula seminalis atau kantung sperma. Kantung sperma ini dia berfungsi sebagai tempat menampung sperma di testis atau tempat menampung sperma yang keluar dari testis. Yang keenam, kelenjar prostat yang berfungsi sebagai penghasil cairan basah dan berwarna putih untuk melindungi sperma, atau kita kenal cairan ini namanya air mani. Jadi saya ulang, kelenjar prostat dia berfungsi sebagai cairan basah dan berwarna putih untuk melindungi sperma. Jadi sperma bisa bertahan hidup atau mati di dalam alat kelamin pria itu tergantung dari kelenjar prostat atau cairan yang namanya air mani. Karena air mani ini dia memberi nutrisi dan melindungi sperma, memberikan nutrisi bagi sperma dan melindungi sperma. Yang berikut, penis. Penis berfungsi sebagai alat senggama. Yang berikut sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Jadi pada penis terdapat dua saluran, saluran sperma dan saluran urin. Nah, penis ini juga dia berfungsi sebagai alat untuk senggama atau alat kelamin untuk melakukan perkawinan. Oke. Yang berikut kita lihat alat reproduksi wanita dilihat dari bagian samping yang ini dan ini depan, bagian depan. Di mana ada ovarium sebagai tempat pembuatan sel ovum atau sel telur, ada fimbriae atau jonjot-jonjot yang nantinya akan menyedot atau menangkap sel telur yang dikeluarkan dari ovarium, ada oviduk, ada ovum, ini ovum yang tadinya dibentuk di sini ada oviduk, ada kiri dan kanannya. Di sini terjadi pembentukan sel telur. Ovum ini yang sel telurnya atau ovumnya sudah keluar, infundibulum, endometrium atau dinding rahim, uterus atau rahim, cervix atau leher rahim, dan vagina. Ini dilihat dari bagian depan. Kalau bagian sampingnya seperti ini. Kelihatan juga ada labia minor yang kecil atau bibir kecil dan labium mayor atau bibir besar. Ada juga alat yang namanya klitoris atau tonjolan kecil pada bagian vagina. Mons pubis, ya, ini bagian sini. Vagina, cervix, endometrium, uterus, ovarium, oviduk. Sama saja, bagian karena ini dilihat dari bagian depan dan ini dilihat dari bagian samping. Ini uterus, cervix, vagina, klitoris, dan labia atau labia mayor atau bibir besar. Ini bagian dari gambar pada bagian dalam. Sama saja seperti yang gambar yang sudah saya jelaskan di awal yang slide sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat fungsi-fungsi dari setiap organ yang membentuk organ-organ reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta hormon progesteron. Di bagian sini, ovarium kita, wanita. Saya ulang, ovarium berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Yang kedua, tuba fallopi atau saluran telur yang berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim. Dan pada tuba fallopi ini
adalah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Jadi ketika telurnya itu dikeluarkan dari ovarium, spermanya dimasukkan melalui vagina, sperma akan berenang mencari telur, dan terjadi pembuahan pada daerah tuba falopi. Yang ketiga, uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangnya embrio atau kita kenal dengan nama rahim. Untuk bahasa Indonesianya rahim, untuk bahasa ilmiahnya atau bahasa IPA-nya dibilang sebagai uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio di dalam tubuh induk. Yang berikut, vagina. Vagina adalah organ persetubuhan dan sebagai jalan keluar bayi saat persalinan. Jadi vagina ini merupakan alat kelamin yang dipakai sebagai alat kelamin yang dipakai pada saat proses perkawinan. Jadi pertemuan antara vagina dan testis. Vagina dan testis adalah alat-alat kelamin yang nantinya akan dipakai pada saat proses perkawinan. Dan jangan lupa, vagina ini juga merupakan jalan keluar pada bayi pada saat terjadi persalinan. Ya, ini ovum. Ovum atau sel telur pada manusia adalah suatu sel terbesar dalam tubuh manusia dengan ukurannya sekitar 0,2 mm dan tertutup di dalam folikel telur dari indung telur. Saya ulang, ukuran untuk ovum manusia yaitu kurang lebih 0,2 mm dan tertutup di dalam folikel telur yang terbentuk pada indung telur. Yang ketiga atau yang berikutnya kita lihat tentang siklus menstruasi. Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah peristiwa luruhnya atau luruhnya dinding metrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, di sini kalau misalnya sel telur yang dilepaskan dari ovarium, sel telurnya dilepaskan keluar, dan kalau tidak mengalami pembuahan, artinya sel sperma tidak dimasukkan dan tidak terjadi pembuahan, maka disinilah akan terjadilah menstruasi. Tetapi apabila sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium dan pada saat dia berjalan menuju ke dinding rahim atau endometrium dan kedapatan ada sel ovum yang berenang mendekatinya dan membuahi sel telur yang sudah matang itu, maka tidak akan terjadi yang namanya menstruasi. Bahkan akan terjadi yang namanya proses pembuahan atau fertilisasi yang nantinya akan menuju ke fase getasi atau kehamilan. Yang berikut, siklus menstruasi, peristiwa menstruasi yang terjadi siklik atau periodik. Siklik dan atau periodik. Jadi dia berperiodik atau dia mempunyai satu siklus. Dan siklusnya itu normalnya adalah 28 hari. Untuk mengulang lagi siklus yang berikutnya atau periode yang berikutnya. Nah, ini siklus menstruasi 28 sampai 30 hari, tapi yang normalnya adalah 28 hari. Lama menstruasi yaitu 5 sampai 7 hari. Ini adalah gambar dari, kalian bisa lihat, gambar dari siklus menstruasi diawali pada hari pertama menstruasi, terjadi ovulasi terjadi kira-kira pada hari ke-14 dari siklus menstruasi yang 28 hari tadi. Nah, siklus menstruasi ini juga dipengaruhi oleh dua hormon. Progesteron dan estrogen. Kita lanjut saja. Nah, apa itu fertilisasi yang saya sudah jelaskan dari tadi? Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Ya, sebelum kita lihat proses getasi, kita lihat dulu video singkat ini.
Oke. Proses fertilisasi dan pembentukan embrio. Di sini fertilisasi atau pembuahan, proses peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Sel telurnya sudah masuk. Terus bagaimana prosesnya? Bagaimana proses terjadi sampai terjadi pembuahan? Sel sperma akan melebur dan membuahi sel telur. Nah, sel telur ini akan dibuat atau akan dibentuk pada ovarium. Sel telur atau ovum. Masa suburnya 6-12 jam. Jadi ketika sel telurnya dikeluarkan, waktu yang paling subur atau yang paling bagus adalah 6-12 jam. Kemudian sel telurnya ini akan bergerak meninggalkan ovarium sampai di tuba falopi. Ini kalian lihat, kurang lebih 200-300 juta sel sperma yang akan masuk melalui vagina. Tapi dari 200-300 juta sel sperma itu, hanya satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur tersebut. Nah, setelah itu akan mengalami proses pembelahan. Dia akan menebal dan membelah, membentuk yang namanya blastula. Pembelahan sel yang membentuk terjadinya blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Kemudian, kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Nah, ini ovumnya sudah bergerak, sampai dia bergerak dan dia membenamkan diri di dalam endometrium atau dinding rahim. Seperti ini. Ya, jangan lupa, sisa dari sperma yang tidak bisa membuahi sel telur itu akan dengan sendirinya hancur dan mati. Karena bagian dalam organ reproduksi wanita itu dia mengandung asam yang cukup tinggi dan sel sperma tidak bisa bertahan hidup di dalam suhu atau kadar keasaman yang tinggi. Nah, ini setelah terjadi pembuahan akan membentuk zigot. Setelah itu bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Di sini embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta. Kemudian embrio dilindungi oleh selaput pembungkus, ada 4. Yang pertama kita lihat satu-satu, ada amnion. Yang ini, amnion adalah membran yang melingkupi embrio dalam satu ruang yang berisi cairan amnion atau cairan ketuban. Ingat, amnion atau kita kenal dengan namanya cairan ketuban di dalam sini. Fungsi dari cairan ketuban untuk menjaga bayi agar tidak bergeser ke kiri dan ke kanan ataupun melindungi bayi dari benturan. Yang kedua, korion. Korion adalah membran terluar yang melingkupi embrio. Korion membentuk filikorion atau jonjot. Yang ini korionnya, bagian sini. Nah, pada korion ini plasenta, dia akan mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio dan juga sebaliknya. Dia akan mengeluarkan sisa zat metabolisme embrio melalui ke ibunya. Yang berikut, kantung telur. Terletak di antara amnion dan plasenta. Yang keempat, allantois. Membran yang terletak di dalam tali pusat dan berfungsi sebagai alat respirasi, saluran makan, dan ekskresi. Ini allantois di bagian dalam tali pusat, kantong kuning telur yang ini, dan yang lainnya. Oke. Itu tadi sekilas video tentang proses fertilisasi atau pembuahan. Sekarang kita lihat kalau sudah mengalami proses pembuahan atau fertilisasi, maka proses selanjutnya adalah gestasi atau kehamilan. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang kehamilan. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu adalah fase di mana bulan pertama atau
janin berusia 1 bulan. Di sini terjadi pembelahan sel dari mitosis, meiosis, morula, blastula, itu semuanya ada di fase pada bulan pertama atau 1 bulan. Yang berikut gambar yang ini adalah organ atau janin yang sudah berusia 2 bulan, di mana organ gerak tubuh mulai terbentuk, misalnya seperti kaki, ini tangan, itu sudah mulai terbentuk pada usia janin 2 bulan. Dan pada bulan ketiga, ini mata dan telinga sudah mulai terbentuk. Mata dan telinga sudah mulai terbentuk pada janin berusia 3 bulan. Yang berikut, usia janin 4-6 bulan, yang ini dia sudah mulai berkembang. Dan yang 2 gambar di bawah ini adalah fase di mana 7-9 bulan, sehingga dia siap untuk dikeluarkan atau janin siap untuk dilahirkan ke bumi. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita perhatikan ketika terjadi perubahan seks secara sekunder. Yang pertama, untuk laki-laki, suaranya mulai membesar, dadanya mulai membidang, tumbuh jakung yang ada pada leher sini, tumbuh rambut pada daerah tertentu atau pada kemaluan, pada ketiak, pada dada. Yang berikut, keluar air mani atau mulai mengalami mimpi basah. Itu perubahan seks sekunder pada pria. Sekarang perubahan sekunder pada wanita. Yang pertama, pinggulnya mulai membesar. Yang kedua, tumbuhnya bukit kembar atau payudaranya mulai tumbuh. Yang ketiga, kulitnya semakin halus. Yang berikut, tumbuh rambut pada tempat tertentu sama juga dengan